pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita belajar daripada Abraham yang sebelumnya adalah Abram. Nah, Bapak Ibu, ke depan ini, tahun-tahun ke depan ini, kita mungkin mengalami banyak pergumulan, banyak mengalami rintangan, karena tahun-tahun ke depan ini mungkin tidak mudah bagi kita untuk bisa hidup enak, hidup tenang, hidup bahagia. Bapak Ibu, kita tahu sekarang ini di negeri kita ini ada banyak demo, dan kita melihat tahun ini menurut LPS, lembaga survei, mengatakan lebih daripada 7 juta jiwa pengangguran sekarang ini. 7 juta jiwa. Jadi berbahagialah kita, berbahagialah saudara yang masih bekerja. Bagaimana yang tidak bekerja? Bagaimana yang pengangguran? Nah, untuk itulah kita terima firman Tuhan ini, supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat. Bapak Ibu, kita tahu di dalam Kejadian 12 ayat 10 dikatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kita akan melihat bagaimana Abram menghadapi krisis dalam hidupnya, di mana dia menjadi contoh, di mana di waktu-waktu yang lain dia imannya itu lemah. Enggak selamanya rupanya Abram ini, memang sebelum Abram namanya Abram, dan ketika ayat ini ditulis namanya juga Abram. Bapak Ibu, Abram ini dikatakan mengalami kelaparan, krisis. Generasi pertama krisis di Alkitab dikatakan di zaman Abram. Jadi apa yang dilakukan Abram? Yang menjadi kesalahan bagi Abram pada waktu itu, dia tidak mendengar arahan Tuhan, tidak mendengar tuntunan Tuhan. Dia pakai akal pikirannya sendiri, jalannya sendiri, dan banyak kesulitan yang dialami Abram. Bahkan membahayakan istrinya, bahkan membahayakan orang lain. Ternyata kalau kita salah melangkah, bukan hanya membahayakan kita, tetapi membahayakan orang lain juga. Betapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan, betapa pentingnya kita berdoa, betapa pentingnya kita bertanya kepada banyak orang agar jalan kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Abram membuat inisiatif sendiri. Abram mengambil keputusan secara duniawi ketika kelaparan itu datang. Memang kelaparan itu datang, kita cenderung memakai akal pikiran kita, kemana kita tuju supaya kita bisa makan. Abram mungkin juga demikian. Dalam hati Abram, dalam pikiran Abram, enggak apalagi perkara rohani enggak nyambung lagi. Lalu Abram mengambil inisiatif sendiri, keputusan sendiri, secara logis itu Mesir. Secara pikiran itu Mesir
tanah yang menjanjikan bagi Abram untuk bisa bertahan dan hidup. Karena pada waktu itu Mesir satu-satunya tempat di mana bisa didatangi dan mempertahankan hidup. Namun keputusan Abram ini memperlihatkan sisi kelemahan iman Abram, di mana dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan kemampuannya, dan tidak mendengar apa kata Tuhan. Keputusan tanpa bimbingan Tuhan sering menimbulkan masalah di dalam kehidupan siapapun kita, bukan hanya Abram. Coba katakan sama temannya kanan kiri, keputusan tanpa bimbingan Tuhan banyak menimbulkan masalah. Amin. Engkau mungkin sarjana S1, S2, S3, profesor, PhD, apapun namanya. Tapi kalau kita tidak secara rohani menanggapi keadaan hidup kita ini, maka akan banyak masalah yang akan kita hadapi. Jadi perlu hari-hari ini, situasi sekarang ini, kita perlu minta bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Firaun kena imbasnya akibat daripada Abram ini tidak mendengarkan Tuhan, memakai akal pikirannya, inisiatifnya sendiri. Kita akan lihat nanti, saudaraku yang kekasih, bagaimana akibat daripada Abram ini tidak memberikan tempat bagi Tuhan untuk mengarahkan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, begitupun karena Tuhan sudah berjanji bahwasanya dari keturunan Abram ini akan lahir seorang anak perjanjian. Dari keturunan Abram ini Tuhan akan memberkati beranak cucu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak membiarkan begitu saja, karena Tuhan sudah berjanji. Untung Tuhan sudah berjanji. Amin. Amin. Adakah Tuhan sudah berjanji kepada kita? Bilang sama temannya, untung Tuhan sudah berjanji kepada aku. Amin. Nah, ketika Sarai dibawa ke istana secara manusia, ya, ketika mereka masuk ke Mesir, Sarah dilihat oleh Firaun. Firaun melihat istri Abram ini cantik luar biasa, seperti wanita-wanita giat rasmi ini. Haleluya. Yang namanya wanita, puji dulu, seperti engkaulah cantiknya Sarah itu. Sehingga Firaun pun terpikat. Apa kesalahan Abram? Abram berbohong. Nanti kalau engkau ditanya, katakanlah engkau adikku, saudaraku. Abram berbohong. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, inilah celah di mana masalah itu mulai muncul, bahaya itu sudah mulai muncul. Lalu Sarai dibawa oleh Firaun, betul? Dan karena Tuhan sudah berjanji,
campur tangan Tuhan harus datang kepada Abraham ini. Kalau tidak, Abraham ini bukan memiliki keturunan yang banyak, maka Abraham mungkin akan putus keturunannya pada saat itu. Tetapi Tuhan baik, Dia campur tangan. Amin. Amin. Campur tangannya bagaimana? Ketika istri Abraham dibawa ke Mesir untuk menjadi istri Firaun, maka kutuk datang ke kerajaan Firaun. Lalu Firaun bertanya-tanya, biasanya kalau ada seperti ini, datang kutuk seperti ini, ada yang tidak beres. Coba selidiki. Siapa Abraham itu dan siapa perempuan yang mau kuperistri ini. Lalu diselidiki. Ternyata Sarai itu adalah istri Abraham. Hebat juga ini Abraham ya. Istrinya dibilang adiknya atau saudaranya. Macam mana bapak-bapak di sini? Mau bilang begitu? Tidak? Bapak-bapak, halo? Sesulit-sulitnya hidup kita, semenderitanya kita nggak berani bilang istri kita itu, nanti kalau ditanya orang, kau adikku. Nggak berani kita kan? Sampai rumah bisa kita di smackdown sama istri kita. Apalagi istri gemuk. Untung istri saya kecil, nggak sanggup meng-smackdown saya. Tapi coba kalau Bapak Pardosi di smackdownnya istrinya bisa dilompatkan gini istrinya kan? Abraham ini begitu tega. Coba katakan, teganya Abraham kepada Sarai. Tapi Sarai ini pun mau pula dibilang demikian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita melihat kutuk datang ke Mesir. Ketahuanlah bahwasanya Sarai itu adalah istri Abraham. Lalu Firaun mendatangi Abraham dan berkata, apa yang kau buat ini Abraham? Kenapa engkau berbohong dengan mengatakan Sarai ini adikmu, saudaramu? Ini kukembalikan istrimu ini. Pergilah. Bapak Ibu, campur tangan Tuhan. Amin. Yang mau kita ambil di sini, campur tangan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita nggak seperti Abraham yang sudah dinubuatkan Tuhan. Ya, keturunanmu seperti bintang, seperti pasir di lautan, tidak terhitung. Tetapi kita adalah anak-anaknya di dalam perjanjian baru ini yang mengambil bagian ahli waris bahwasanya kita juga adalah keturunan Abraham. Jangan keluar dari situ supaya ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Coba katakan, saya tidak mau keluar dari campur tangan Tuhan. Dengan demikian artinya apa? Saya tidak mau keluar dari jalan Tuhan. Saya tidak mau keluar dari keyakinan saya kepada Tuhan. Sesulit apapun itu, saya tidak mau menjual iman saya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa demikian Abraham ini? Abraham ini juga dihantui dengan rasa ketakutan
Itu sebabnya dia rela berbohong kepada Firaun. Hati-hati dengan ketakutan. Jangan biarkan takut. Amin. Memang kelaparan. Ya paling hebat kelaparan apa? Matinya kan. Jangan sampai kita berdosa di hadapan Tuhan, lalu kita mati kelaparan di dalam dosa. Jangan. Tetapi ke depan ini kesulitan akan semakin menghimpit semua orang, bukan hanya anak-anak Tuhan, semua orang. Tetapi puji Tuhan, kita punya Bapa kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa itu. Amin. Yang ikut turut campur tangan sehingga kita tidak stres, kita tidak depresi, kita tidak mundur. Ada cara Tuhan menolong kita. Haleluya. Coba katakan, Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di dalam hidupku, di dalam keluargaku. Kalau kita lihat lagi saudaraku, dari Sarai lah akan lahir janji itu, Ishak, sehingga nantinya akan lahir juga Yesus Kristus dari keturunan Abraham ini, juru selamat. Untuk itu Tuhan jaga janjinya itu. Tidak ada yang bisa merusak janji itu. Itu sebabnya Tuhan mendidik Abraham di dalam kesulitan ini. Tuhan mendidik Abraham di dalam penderitaan ini. Biar bagaimanapun ternyata Abraham ini butuh campur tangan Tuhan. Biar bagaimanapun kita butuh campur tangan Tuhan, supaya rencananya dalam hidup kita digenapi, terus berlanjut sampai seumur hidup kita. Meski Abraham lemah, Abraham keluar dari Mesir bukan malu, tetapi bahkan dengan harta yang banyak. Keluar dari Mesir, diusir oleh Firaun. Firaun pun takut, karena Firaun sudah berbicara. Karena Tuhan sudah menegur, menegur Firaun dengan tulah, dengan kutuk itu. Dia takut. Dia usir Abraham pergi. Nah, bawa ini semua harta benda ini. Bawa. Pergilah engkau. Tetapi itu campur tangan Tuhan. Enggak mesti pun dia berbohong. Tetapnya campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan kepada Abraham ini. Karena Tuhan sudah berjanji memelihara keluarga Abraham. Amin. Tetapi itu kan bahaya. Mendekati bahaya, sangat dekat dengan bahaya. Sedikit saja meleset Abraham ini, habislah keluarganya. Artinya bagaimana? Jangan coba-coba untuk saudaraku yang kekasih meniru-niru Abraham ini, menyerempet-nyerempet seperti Abraham ini, berbohong seperti Abraham ini. Amin. Jangan coba-coba. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini menjadi peringatan. Kenapa ini ditulis? Menjadi peringatan kepada kita, anak-anaknya, supaya jangan meniru seperti apa yang diperbuat oleh Abraham. Haleluya. Tuhan campur tangan dalam kelemahan kita. Percayai itu, amin. Kadang kita salah langkah, mengambil keputusan terburu-buru, namun Allah tidak meninggalkan kita, melainkan menolong agar kita kembali kepadanya. Kalau Tuhan sudah menasihati, kalau Tuhan sudah menegur, kembalilah, supaya kehidupan kita terus dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Di akhir zaman ini, jangan ikut-ikutan korupsi, ataupun ikut-ikutan demonstrasi, ataupun dengan kejahatan-kejahatan yang lain, hanya demi untuk mendapatkan pekerjaan, makanan, dan yang lain-lain. Berusahalah, rajinlah. Amin. Ada ladang tanami,
Ada pekerjaan, jaga pekerjaan. Datang tepat waktu. Amin. Senangkan pemimpinmu. Bila perlu pulang paling lama. Buat yang terbaik. Jangan karena diawasi kita bekerja dengan rajin. Tetapi ketika kita tidak diawasi, kita berlambat-lambat, berleha-leha. Jangan. Bersyukur kepada Tuhan. Capek kerja itu, ya capek. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ada bahaya yang tidak kita lihat, tetapi Tuhan sudah bertindak mencegahnya. Sama seperti Sarai yang dilindungi, kita pun dipagari oleh tangan Tuhan. Tuhan campur tangan demi menggenapi rencananya. Hidup kita bagian daripada rencana besar Tuhan. Meskipun ada kesalahan dan hambatan, karena Allah tidak pernah gagal. Amin. Nah, itu yang pertama, pelajaran kepada kita supaya kita dipelihara Tuhan. Apa Bapak Ibu? Dengar Tuhan, minta pimpinan Tuhan, patuhi Tuhan. Amin. Itulah bagian pertama supaya pemeliharaan Tuhan itu terus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, krisis yang kedua yang dialami. Krisis yang kedua di dalam Alkitab dialami oleh Ishak. Siapakah Ishak ini? Anak Abraham. Anak Abraham. Bukan lagi Abraham ya, anak Abraham. Bapak Ibu, Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Maka pergilah Ishak ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ishak tinggal di Gerar, wilayah orang Filistin di bawah Raja Abimelek. Kelaparan juga melanda Gerar. Sama seperti zaman Abraham, Ishak ingin pergi ke Mesir. Karena Mesir merupakan satu tempat menurut pikiran punya masa depan. Menurut pikiran hidup bisa terjamin. Bapak Ibu, itulah pikiran Ishak. Ishak ingin pergi ke Mesir, tetapi di sini Tuhan melarang. Lalu setelah dilarang, apa yang diperbuat Ishak? Patuh. Amin. Perintah Tuhan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ishak tidak merasa takut bahwa orang-orang di sana akan membunuh dia untuk merebut Ribka, karena Ribka istrinya juga sangat cantik. Istri Ishak juga sangat cantik. Sama seperti istri Abraham, Sarai itu sangat cantik. Jadi sebenarnya berkatnya luar biasa. Amin. Tapi hati-hati. Mungkin keturunan Abraham ini ada cara-cara manusia juga yang menurun. Ishak ini berkata karena dia takut, sama seperti Abraham takut. Ishak juga merasa takut. Orang-orang Gerar melihat, wih, cantik kali wanita itu. Orang-orang Filistin juga, cantik kali wanita itu. Takut Ishak.
Khawatir Ishak ini. Khawatirnya apa? Takut dibunuh demi mendapatkan istrinya. Jadi Bapak Ibu, kelemahan iman ini, walaupun Tuhan baru saja meneguhkan janjinya kepadanya, Ishak masih lebih mendahulukan logikanya daripada percaya sepenuhnya kepada perlindungan Tuhan. Itu menunjukkan manusiawinya Ishak ini manusia biasa. Dan Ishak ini juga berkata, katakanlah engkau adikku kalau engkau ditanya. Katakanlah engkau saudaraku kalau engkau ditanya orang-orang Gerar itu. Jadi jangan takut hidup ini, amin. Takut pola turun-temurun dari Abraham kepada Ishak. Itu harus diputuskan juga di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut menjalani kehidupan kita. Haleluya. Dua kali Abraham berbohong. Dua kali berkata Sarai ini bukan istrinya. Dua kali dia berbohong. Pola ketakutan ini diturunkan kepada Ishak. Ishak taat, tetap tinggal di Gerar, tetapi dia bohong ini masih dimilikinya, sehingga itu merupakan jalan bagi musuh untuk menggoncang iman Ishak. Haleluya. Nah, jadi sekalipun kita hidup di dalam ketakutan, jangan berbohong, takutlah akan Tuhan. Amin. Tapi puji Tuhan, Ishak ini dilarang oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir, dan dia tetap bertahan sebagai orang asing di Mesir, di Filistin. Dan dia bertobat. Apa yang dilakukannya ketika krisis ini terjadi? Ishak menabur. Apa Bapak Ibu? Ishak menabur. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika krisis mendatangi kita, menimpa kita, masalah menimpa kita di akhir zaman ini, salah satu solusi bagi kita adalah menabur. Gak ada amin. Bilang sama temannya, solusi bagi kita di dalam situasi sulit, menabur. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada banyak pendapat mungkin dalam pribadi masing-masing. Gak ada sumberku. Kalau ini ku kasih, maka akan berkurang. Kalau aku berkorban, kalau aku membayar persepuluhanku, tentu sudah sekian yang berkurang. Belum lagi nanti waktu Natal. Mungkin ada pendapat dari saudara untuk memotong pinahan. Bapak Ibu, kita belajar dari Ishak ini. Amin. Saya dengar kesaksian hamba Tuhan semalam.
2 kali pendeta datang kepadanya. Pendeta ini pendeta besar. Dan yang datang kepadanya ini pendeta juga. Dia berkata, pinjamlah uangmu Pak Pendeta, karena gerejaku mau digusur. Pendeta besar ini berkata, semua kita punya kesulitan masing-masing. Semua kita punya kebutuhan, dan aku pun sedang membangun. Lalu pergilah pendeta yang mau digusur ini pulang, gak dapat jawaban. Lalu besoknya datang lagi, Pak Pendeta, tolonglah, 200 juta aku perlu supaya aku bisa ngontrak, karena gerejaku mau digusur. Sama juga, kan sudah kubilang, kata pendeta besar ini, gak ada untuk dipinjamkan. Kami juga sedang membangun. Pulanglah, mari kita berlutut dan berdoa. Lalu Bapak Ibu, mungkin Tuhan menegur pendeta besar ini. Kasihlah, dia sudah butuh kali, berikanlah. Lalu dia berkata kepada istrinya, di mana rumah pendeta yang minjam mau digusur itu? Gak tahu di mana rumahnya. Waduh, pendeta besar ini berpikir, gimana caranya aku bisa jumpa lagi sama dia? Ya kalau memang pimpinanmu Tuhan, dia akan datang lagi. Kalau dia nanti datang lagi, aku berikan 200 juta untuk menolong gerejanya. Lalu benar, seminggu kemudian ketika pendeta besar ini berdoa pagi, amin. Mereka kalau berdoa pagi kan sama-sama di gereja, pintu terbuka untuk datang jemaat berdoa, ya. Amin. Terlihat pendeta yang mau digusur itu dalam hatinya, sudah Tuhan, pimpinanmu ini, baiklah, kutolong dia. Diberikanlah dia uang itu. Bapak Ibu harus berani menabur. Apa yang terjadi kepada pendeta besar ini? Yang tidak dia duga, yang tidak dia sangka, ada seorang menunggu di pintu ketika ibadahnya selesai. Dia biasanya salam-salam, jemaatnya keluarkan salam. Pak, saya mau bicara. Biasanya kalau begitu kan pasti masalahnya itu, ya kan? Jarangnya ada jemaat. Nggak di sini lah ya, nggak di sini, di sana nih. Pak, saya mau bicara Pak. Bisa ada waktu Pak sebentar? Oh iya, tunggu ya Pak, saya sedang menyalami jemaat ini. Bapak Ibu, selesai sudah, lalu mereka berbicara. Ada apa Pak? Si bapak ini berkata, saya mengaku dosa Pak. Apa? Kenapa rupanya? Ya, selama ini saya tidak menjadi pelaku firman. Saya menahan-nahan berkat. Pak, saya mau memberikan uang 4 miliar. 2 juta taburannya, 4 miliar tuayannya. Luar biasa. Amin. Kalau ini nggak benar, dosa pendeta itulah. Tapi nggak mungkin, nggak mungkin dia berbohong di kesaksian di jemaatnya, nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu, menaburlah
Hilangkan ketakutan itu. Ingat ini ya, akhir zaman ini bukan bertambah baik, tapi kalau Tuhan mau pelihara kita, milikilah jiwa, roh yang suka berkorban. Itu ya dan amin. Itu tidak pernah gagal. Tapi kalau kita tahan bagi diri kita sendiri, merasa rugi uang keluar, merasa rugi, udah aku mencarinya setengah mati, mau memberi kepada Tuhan lagi. Kalau itu di pikiran kita, maka kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita seperti Abraham ini. Ada banyak kesulitan, ada banyak halangan, ada banyak pergumulan, ada banyak, saudaraku yang kekasih, kemungkinan bahaya yang akan mengancam kehidupan kita. Karena benteng dalam kehidupan kita itu sudah mulai bocor. Amin. Disinilah perlu kita, iman itu dipraktekkan. Jangan lemah iman kita. Abraham bertobat dia dari kelemahan imannya ini, dari ketakutannya. Ishak juga bertobat dari ketakutannya dan mulai patuh kepada Tuhan. Amin. Tidak bisa ini Tuhan, ketakutan dari bapakku, keturunannya sampai aku dan sampai anak-anakku. Aku putuskan ketakutan ini. Jangan takut menabur. Krisis memang zaman ini. Saudara, kita butuh berkat. Tidak ada cara lain. Saudara, kalau kita kerja keras sekeras-kerasnya pun, kalau tidak ada campur tangan Tuhan, kita akan kurus kering, capek. Haleluya. Tapi kalau kita taati firman, seperti Ishak ini, dia patuh. Jangan pergi ke Mesir, kata Tuhan. Siap Tuhan. Bertobat aku Tuhan dari ketakutanku ini. Bertobat aku dari kebohonganku ini. Gak enak menjadi orang jujur. Betul? Gak enak, tapi ada Tuhan yang membela. Orang dunia memang berani berbohong demi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi anak Tuhan tidak boleh berbohong demi keuntungan yang secara pikiran akan menguntungkan. Jadi cara Tuhan memberkati kita seperti Ishak. Yang kedua ini, patuh dan menabur. Kalau Abraham tadi campur tangan Tuhan harus ada. Yang kedua, anaknya Ishak ini patuh dan menabur. Itu jalan bagi kita untuk dipelihara oleh Tuhan. Bayangkan 100 kali lipat tuaian masa kelaparan itu. Mungkin tanah kering, mungkin tanah gersang. Menanam pun kita butuh iman. Betul? Menanam pun butuh iman. Tetapi ketika Ishak menanam benih itu, ternyata malam hari Tuhan turunkan embun, membasahi tanah itu. Hujan memang tidak ada, tapi Tuhan memberkati taburan Ishak, sehingga apa yang dia tabur itu tumbuh, berbuah, dan hasilnya 100 kali lipat ganda. Kejadian 43 ayat 1. Kejadian 42 tadi mengatakan, oh itu udah ketiga.